Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masih membahas mengenai Jenderal Sudirman. Nah, pada hari ini kita akan membahas dua tema. Yang pertama, peran Jenderal Sudirman dalam kepanduan Hizbul Wathan, dan selanjutnya peran Jenderal Sudirman dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, silahkan simak materi berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas peran Jenderal Sudirman dalam kepanduan Hizbul Wathan. Semasa remaja, Pak Dirman aktif di Pandu Muhammadiyah atau Hizbul Wathan. Tetapi sebelumnya beliau terlebih dahulu aktif di Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI yang berada di Cilacap. Wawasan dan pengamalan Islam, kedisiplinan dan kematangan jiwanya, kejujuran, kesederhanaan, serta jiwa pengabdiannya, kemandirian, serta kesetiakawanannya telah menempatkan Pak Dirman sebagai anggota Hizbul Wathan yang cukup menonjol dan disegani kawan-kawannya. Pak Dirman dikenal memiliki kepribadian yang tegas dan disiplin. Kepribadiannya merupakan hasil dari tempaan sistem perkaderan Hizbul Wathan. Hizbul Wathan adalah salah satu organisasi otonom di Muhammadiyah yang bertujuan untuk mempersiapkan kader-kader yang berdisiplin tinggi dan tegas mengambil sikap. Pada periode 1935 sampai dengan 1937, beliau sangat aktif di dalam organisasi pergerakan Muhammadiyah di Cilacap. Ia memulai aktivitasnya di organisasi pemuda Muhammadiyah sebagai anggota, yang pada akhirnya pada pemilihan pimpinan pemuda Muhammadiyah, Pak Dirman terpilih sebagai wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah di wilayah Banyumas. Semenjak menjadi pimpinan pemuda Muhammadiyah, beliau selalu mendapat kesempatan untuk menghadiri Kongres Muhammadiyah yang sekarang disebut dengan Muktamar Muhammadiyah, antara lain di Solo, Malang, dan Yogyakarta. Saat dilangsungkan Muktamar Muhammadiyah yang ke-29 di Yogyakarta pada tahun 1939, Pak Dirman hadir sebagai utusan daerah Banyumas. Pada saat itu, ia mengajukan usul-usul yang sangat mengesankan. Salah satunya yaitu agar setiap pandu Hizbul Wathan mengenakan celana panjang, sehingga bila waktu sholat tiba tidak perlu sulit-sulit mencari sarung. Dan usulan itu diterima oleh peserta muktamar. Sejak saat itulah pandu Hizbul Wathan dan para pemimpinnya mengenakan celana panjang. Pada tahun 1934, Sudirman lulus dari Mulyo Wiworo Tomo atau sekolah setingkat SMP. Sebagai lulusan Mulyo, sudah tentu beliau tidak berkompeten untuk menjadi guru. Tetapi karena keinginan beliau yang sangat kuat untuk mendidik generasi anak bangsa, terutama di Hizb Muhammadiyah, beliau memberanikan diri untuk mengikuti privat les kepada guru-guru senior yang dulu pernah mengajar di Wiworo Tomo dan didukung oleh pimpinan Muhammadiyah Cilacap. Maka dengan keseriusan, ketekunan, dan ketabahannya, dalam waktu yang relatif singkat, Pak Dirman sudah menguasai teori-teori dan praktek mengajar. Akhirnya, tanpa ragu-ragu pimpinan Muhammadiyah Cilacap menetapkan secara resmi dan mengangkat Pak Dirman sebagai guru Hizb Muhammadiyah sekolah setingkat sekolah dasar Muhammadiyah di Cilacap. Setelah beberapa lama menjadi guru, beliau ditetapkan menjadi kepala sekolah. Obsesinya sebagai kepala sekolah ingin menjadikan Hizb Muhammadiyah sebagai wahana untuk memajukan pendidikan bagi kaum bumi putra. Beliau juga memperhatikan fasilitas pendidikan, terutama bangunan fisik tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan. Sejak kecil, Pak Dirman sudah rajin belajar agama.
Itulah sebabnya saat berusia remaja menuju dewasa, pemahaman tentang Islam sudah cukup mendalam. Setelah beliau aktif di gerakan Muhammadiyah dan wawasan keislamannya semakin luas, Pak Dirman pun berusaha untuk berdakwah. Dalam berdakwah, beliau menekankan pada ajaran tauhid, kesadaran beragama, dan kesadaran berbangsa. Begitu cintanya kepada Muhammadiyah ketika beliau akan meninggalkan Cilacap menuju Bogor untuk latihan sebagai anggota pembela tanah air atau PETA, diadakan acara pamitan dan pengajian. Dalam pengajian, Pak Dirman berpesan kepada jamaah agar Muhammadiyah dihidup-hidupkan, terus dikembangkan. Saya akan mempunyai tugas baru. Saya akan menjadi serdadu dan akan berangkat latihan ke Bogor. Sedulur-sedulur, diingat-ingat Muhammadiyah. Saudara-saudara, saya titip, tolong dihidup-hidupkan Muhammadiyah. Jenderal Sudirman juga pernah berpesan kepada para aktivis Muhammadiyah dalam sebuah pertemuan. Percayalah, Allah menolong kita. Dalam kancah perjuangan Muhammadiyah, sanggup memelopori di segenap tempat dan penjuru. Sedikit banyak usaha Muhammadiyah telah berbuah bagi masyarakat. Pangkat dan derajat yang telah didapat oleh para anggota Muhammadiyah hendaknya tidak pernah merubah pendirian sikap menghadapi sesuatu. Selanjutnya, kita akan membahas peran Jenderal Sudirman dalam merebut kemerdekaan. Pak Dirman lahir dalam kesederhanaan dan terbiasa bekerja keras. Aktivis kepanduan Hizbul Wathan ini lantas menjelma menjadi tokoh kunci dalam sejarah Tentara Nasional Indonesia. Berbekal dari guru ilmu sosial di Hizb Muhammadiyah Cilacap yang sangat sederhana, Pak Dirman menjadi jenderal besar berbintang 5. Karir Jenderal Sudirman sebagai pejuang bangsa diawali dengan memegang jabatan sebagai Kepala LPD atau Penjaga Bahaya Udara yang dibentuk pada tahun 1941 oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, Pak Dirman memulai karirnya kembali sebagai anggota Shu Shankai pada tahun 1943 sampai dengan 1944 pada pemerintah kolonial Jepang. Setelah Indonesia merdeka, dalam suatu pertempuran dengan pasukan Jepang, beliau berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Itulah jasa pertamanya sebagai tentara pasca kemerdekaan Indonesia. Sesudah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR terbentuk, ia kemudian diangkat menjadi Panglima Divisi 5 atau Banyumas dengan pangkat kolonel. Melalui konferensi TKR tanggal 2 November 1945, ia terpilih menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia pada saat beliau berusia 29 tahun. Selanjutnya, pada tanggal 18 Desember 1945, pangkat Jenderal Sudirman diberikan kepadanya lewat pelantikan Presiden. Beliau memperoleh pangkat jenderal bukan dari pendidikan militernya, tetapi dari prestasi perjuangannya. Ketika pasukan sekutu datang ke Indonesia dengan alasan untuk melucuti tentara Jepang, ternyata tentara Belanda ikut dibonceng. Karenanya, TKR ikut terlibat pertempuran dengan tentara sekutu. Demikianlah pada Desember 1945, pasukan TKR yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman terlibat pertempuran melawan tentara Inggris di Ambarawa.
Dan pada tanggal 12 Desember 1945 dilancarkan serangan serentak terhadap semua kedudukan Inggris. Pertempuran berkobar selama 5 hari tersebut akhirnya memaksa pasukan Inggris mengundurkan diri ke Semarang. Pada saat pasukan Belanda kembali melakukan agresinya atau lebih dikenal dengan agresi militer II, Belanda berhasil menguasai Yogyakarta. Bung Karno dan Bung Hatta serta beberapa anggota kabinet sudah ditawan. Melihat keadaan itu, walaupun Presiden Soekarno sudah menganjurkan untuk tetap tinggal dalam kota untuk melakukan perawatan, namun anjuran tersebut tidak dipenuhi oleh Jenderal Sudirman. Karena panggilan hati untuk melawan perlawanan kepada Belanda dan karena tanggung jawabnya sebagai pimpinan tentara. Kurang lebih selama 7 bulan beliau memimpin perang secara gerilya dengan ditandu oleh pasukannya. Jenderal Sudirman pada masa pendudukan Jepang menjadi anggota Badan Pengurus Makanan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Banyumas dan mendirikan koperasi untuk menolong rakyat dari bahaya kelaparan. Keislaman dan kemuhammadiyahan Jenderal Sudirman telah memberikan dampak dalam nuansa-nuansa religius dalam perjuangannya, baik sebagai tokoh masyarakat maupun sebagai tokoh bangsa. Pak Dirman adalah sosok pahlawan yang religius. Hal ini terlihat bagaimana beliau selalu menjalankan ajaran agama dengan baik, bahkan mengajarkan pada para pengikutnya. Adapun ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Jenderal Sudirman adalah yang pertama, selalu menjaga wudhu. Yang kedua, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, selalu ikhlas dalam melakukan suatu perbuatan. Semoga apa yang sudah dicontohkan oleh Jenderal Sudirman bisa juga dilaksanakan oleh anak-anakku dalam kehidupan sehari-hari. Setelah belajar tentang Jenderal Sudirman, semoga anak-anakku dapat mengambil sisi positif Jenderal Sudirman dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak materi Ibu. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Ibu akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.